Perkenalkan, nama saya Haritri Sabiru Sembiring dengan NPM 2205030262. Saya duduk di kelas 2A36. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu berjudul Kajian Efektivitas, Efisiensi, Produktivitas Sekolah, Manajemen Keuangan dan Pembiayaan, dan Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan efektivitas. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan atau kemampuan suatu tindakan, proses atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Efektivitas menilai sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa terlalu mempertimbangkan penggunaan sumber daya. Efektivitas sering digunakan dalam berbagai konteks seperti yang pertama, organisasi. Efektivitas organisasi mengacu pada sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan strateginya. Dan yang kedua, manajemen. Aktivitas manajemen adalah kemampuan manajer untuk memimpin tim dan mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, pembelajaran. Aktivitas pembelajaran menilai sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Dan yang keempat, proyek. Aktivitas proyek menilai apakah proyek selesai sesuai tujuan awalnya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan efisiensi. Efisiensi adalah tingkat kemampuan suatu proses, kegiatan atau sistem dalam mencapai hasil yang diinginkan dan meminimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya, atau bahan. Dengan kata lain, efisiensi menekankan pada pencapaian hasil yang terbaik dengan cara yang paling hemat dan optimal. Efisiensi sering digunakan untuk mengukur hubungan antara input atau sumber daya yang digunakan dan output atau hasil yang diperoleh. Semakin kecil sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu, maka semakin efisien proses tersebut. Contoh penerapan efisiensi ini memiliki tiga. Yang pertama, produksi. Produksi menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang rendah. Dan yang kedua, manajemen waktu, yaitu menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengorbankan kualitas kerja. Dan yang ketiga, penggunaan energi. Menggunakan energi secara hemat untuk mengurangi biaya operasional. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan produktivitas sekolah. Produktivitas sekolah yang adalah merujuk pada kemampuan sebuah sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini berarti sekolah mampu menghasilkan hasil yang optimal seperti prestasi akademik siswa, perkembangan karakter, keterampilan, dan kompetensi siswa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga pengajar, fasilitas, dana, dan waktu secara maksimal. Produktivitas sekolah ini memiliki indikator. Yang pertama, prestasi akademik siswa. Prestasi akademik siswa ini seperti tingkat kelulusan, nilai ujian, dan pencapaian kompetensi. Dan yang kedua, perkembangan non-akademik. Ini seperti keterampilan sosial, karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Dan yang ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan anggaran, pemanfaatan fasilitas, dan waktu belajar. Dan yang keempat, kesejahteraan seluruh pihak, yaitu seperti kepuasan siswa, guru, dan orang tua terhadap proses dan hasil pendidikan. Dan yang terakhir, inovasi dan adaptasi. Ini maksudnya sama seperti kemampuan sekolah beradaptasi terhadap perubahan seperti penerapan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen keuangan dan pembiayaan adalah proses perencanaan, pengelolaan, penguasaan, dan
evaluasi penggunaan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau institusi termasuk sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisiensi dan efektif. Nah, manajemen keuangan dalam pembiayaan ini memiliki komponen utamanya, yaitu pertama, perencanaan keuangan, menentukan anggaran yang diperlukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Dan yang kedua, penganggaran, yaitu menyusun anggaran formal yang merinci sumber pendapatan dan pengeluaran. Dan yang ketiga, pengelolaan keuangan. Ini seperti melakukan pengumpulan dana atau dari sumber internal dan eksternal. Dan yang keempat, pengendalian keuangan, yaitu memastikan penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Dan yang kelima, evaluasi keuangan, yaitu mengevaluasi kinerja keuangan untuk menilai apakah dana digunakan secara efektif. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan manajemen sekolah dan masyarakat adalah proses pengelolaan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat sekitar, termasuk orang tua siswa, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Tujuan utamanya adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan dan program sekolah. Dan yang kedua, membangun komunikasi yang baik antara sekolah dan masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman. Dan yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan baik secara langsung atau partisipasi dalam kegiatan maupun tidak langsung atau dukungan moral atau finansial. Dan yang keempat, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas. Dan yang kelima, mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat ke dalam proses pendidikan agar relevan dengan kebutuhan lokal. Nah, itulah yang dimaksud dengan efektivitas, efisiensi, produktivitas sekolah, manajemen keuangan dan pembiayaan, dan manajemen sekolah dan masyarakat. Terima kasih.